apa namanya, mobile design tenpol, ada bagaimana konsep untuk di sisi tenpolnya, kemudian bagaimana sih memilih pengalaman desain mobile yang terbaik, kemudian elemen desain mobile apa saja, elemen desain mobile itu apa aja, kemudian tools yang digunakan, sampai dengan kalian akan dapat referensi-referensi apa saja yang kita gunakan sampai hari ini ya. Paling tidak hari ini kalian bisa tahu atau memahami konsep desain mobile, kemudian kalian bisa buat desain mobile sesuai dengan konsepnya itu sendiri. Nah, saya ambil satu bukunya dari Flink tahun 2009. Dia bilang seperti ini, visual design, your experience is the direct representation of everything underneath. Jadi, representasi apapun yang kalian antarkan kepada users yang akan menggunakan aplikasi kalian, itu dengan menggunakan visual design yang bagus. Nah, desain yang hebat itu dia punya harapan yang tinggi ke user, entah berupa website, entah berupa aplikasi. Sedangkan kalau desain yang buruk itu akan menurunkan si ekspektasi dari si user. Jadi kalau kita desain dengan baik, tata letaknya dengan baik, itu membantu ekspektasi si pengguna itu lebih baik, atau mengenal apa namanya, aplikasi kita itu lebih suka lah ceritanya dibandingkan kalau desain yang buruk. Nah, kalau ditanya tantangannya apa? Tantangan dari sisi untuk konsep desain mobile itu sendiri adalah ya teman-teman itu kreativitas. Ya. Nah, kreatif itu baik dari tata letak, baik dari ukuran, baik daripada sekalian memilih ikonnya dan seterusnya. Nah, kreativitas itu bisa didapatkan dengan cara kalian kerja keras, berlatih, ya, sampai dengan kalian melihat beberapa referensi-referensi yang banyak. Jadi kalau sampai hari ini, kalau kalian mau pelajari UI UX sebenarnya, itu sudah ada forumnya ya. Kalian bisa buka di Facebook, ya. Tinggal dicari aja UI UX Indonesia, UI UX Designer Indonesia. Itu udah ada di Facebook. Jumlahnya udah ribuan. Tiap hari malah ngupload untuk mobile design, ya. Kemudian yang keempat, ya setiap device itu dia punya kelebihan. Jadi kalau kita bercerita iOS, kita bercerita Android, kita bercerita mengenai Windows, mereka punya kelebihan masing-masing dan mereka punya aturan atau rules untuk berikan pengalaman kepada penggunanya ya, baik itu di sisi skala medium ataupun yang basisnya konteks. Nah, yang lain juga adalah kalau di sisi pengembangan produk yang jalan di sisi beberapa platform di komputer, itu kita sebut dengan, ada istilah ya, namanya adalah lowest common denominator. Nah, dan desain mobile itu kalian mulai dari lowest common denominator. Jadi startingnya kita mulai dari bagaimana caranya kalian mengembangkan produk dengan punya beberapa strategi. Nah, kalau kita bercerita dulu pada saat apa namanya Nokia ngerilis interface gitu ya. Dulu kan Nokia hanyalah apa namanya HP yang hitam putih, HP yang hitam kuning. Ya, kalau saya nggak salah itu hitam kuning. Nah, berangkat ke belakang, mereka sudah punya interface. Gitu. Nah, kalau kalian ngebuka sebuah website ataupun yang lain, dulu pakai buka Yahoo, nah, interface itu kurang lebih seperti ini. Ini masih main memang di atas, scroll atas dan bawah ya. Jadi dia main scrolling atas dan bawah. Kalian bisa memilih, tidak ada menu untuk kiri dan kanan, hanya ada pilihan atas dan bawah. Jadi kalau kalian pilih atas dan bawah itu dia akan masuk di masing-masing menu malah. Nah, untuk di interpretasinya menurut Flink ya, dia katakan bahwa desain itu caranya kita, bagaimana caramu komunikasi informasimu dengan cara kalian susun, kemudian kalian gunakan elemen desain. Jadi bagaimana caranya kalian, bagaimana modelnya kalian implementasikan metodenya, elemennya, sehingga user itu bisa memahami kita punya tujuan atau goals dari aplikasi yang dibuat. Jadi interpretasi desain menurut Flink itu adalah metode kalian mengkomunikasikan. Jadi termasuk cara menyusun, termasuk cara gunakan elemen desain untuk apa ya, untuk boosting gitu, membantu memahami si user itu terhadap aplikasi yang kalian buat. Nah, untuk di mobile design tenpol ada beberapa catatan yang penting. Yang tenpol itu adalah, kalau ditanya tenpol itu adalah istilah sebenarnya ya, menggambarkan film atau pertunjukan televisi. Kalau kita
bawa ke dalam Tenpol untuk di sisi mobile design, ini sebenarnya untuk ranah bisnis dan kreativitas. Gitu. Kalau kita bercerita macam Disneyland dengan Pixar, ya. Nah, Disneyland itu kualitasnya tidak bagus, mengandalkan nama besarnya Disney. Dia ciptakan Tenpol produk, ibaratnya dia bikin sebanyak-banyaknya movie, film, dan seterusnya untuk mendukung peralatan ataupun sejumlah dari animasi yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi tidak ada orang yang peralatan yang menggunakan. Sampai pada akhirnya kan muncul dulu Pixar ya. Jadi muncul Pixar yang kemudian diambil alih lagi kembali sama Disney. Nah, Pixar ini dia gunakan cerita, basisnya adalah emosi ya. Jadi emosional dari si penggunanya atau si penontonnya. Nah, ini berkaitan dengan semua umur, multi budaya. Nah, desain mobile Tenpol, kalian berpikir seperti Pixar. Ya, jadi kalian mengaitkan antara emosi yang mendasar, seperti kalau orang nonton, kemudian pengalaman budayanya sampai dengan pengalaman desainnya. Jadi ceritanya desain mobile Tenpol itu lebih ke arah kalian memahami user experience-nya. Jadi memahami kenapa tombolnya harus ada di sebelah kiri atau kanan, kenapa mesti pakai drop down, kenapa bukan option list dan seterusnya. Jadi memahami gitu emosional dari si pengguna dari aplikasi kalian, dalam artian kita membuat sebuah aplikasi yang memudahkan orang lain di sisi experience-nya mereka ketika mereka menggunakan aplikasi yang kita buat. Nah, Tenpol itu kalau kita bercerita dulu ya, kalau macam iTunes, App Store dari iTunes dulu kayak gini dia modelnya. Jadi konsep pertama kali sebenarnya model dari App Store ataupun Play Store ya pertama kali sebenarnya dikenalkan sama Apple gitu ya. Jadi Apple perkenalkan model App Store, di dalamnya orang bisa membeli gitu ya, store online. Di dalamnya orang itu bisa membeli satu aplikasi, mendownload satu aplikasi yang bisa dipasangkan langsung ke dalam smartphone-nya ataukah ke dalam PC mereka gitu. Jadi emosional yang dibangun di sini adalah mulai dari orang yang mau cari kebahagiaan, bermain games misalkan, ataukah menambah ilmu pengetahuan, ya mereka bisa download aplikasi yang berisikan buku-buku misalkan dan seterusnya. Ini pendekatan yang dipakai dalam mobile design Tenpol. Nah, kalau dikatakan bagaimana mendesain untuk pengalaman yang terbaik, ingat kalau mendesain tampilan dalam satu mobile, kalian jangan berpikir hanya untuk desain saja. Jadi kalian mesti memikirkan alur ataupun flow. Jadi kalian berikan pengalaman lah ya yang menarik buat si customers ataupun usersnya kalian. Kalian juga punya passion dan komitmen di pengembangan aplikasinya. Jadi ciptakan pengalaman menarik dengan passion dan komitmen kalian ketika kalian ngebuat sebuah desain. Nah, untuk elemennya sendiri sebenarnya desainer mobile itu perlu memperhatikan 7 elemen dasar ya. Jadi 7 elemen dasar di sisi desain mobile. Pertama adalah konteks. Jadi konteksnya kalian desain tampilan mobilenya itu seperti apa. Kemudian pesan ya, message yang kalian mau tampilkan kepada si users itu apa, ya, message-nya apa. Kemudian look and feel-nya, bagaimana model tampilan, bagaimana model feeling-nya kalian ketika mendesain untuk mobile-nya. Kemudian berpikir mengenai tipografinya, font-nya, jenisnya apa, besarnya, dan seterusnya. Kemudian color, untuk pemberian warna. Nah, warna pun itu berbeda-beda semua ya. Nanti sebentar saya akan kasih lihatkan satu link link website di mana kalian bisa ambil satu warna misalkan, kemudian komplementerinya itu dengan apa, itu nanti akan saya kasih lihat, kalian bisa ambil dari referensi itu. Kemudian yang keenam ada layout ya, jadi bagaimana memikirkan layoutnya ketika dia landscape, layoutnya bagaimana misalkan kalau dia portrait dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah elemen dari sisi grafis. Jadi grafis entah basisnya dari sisi objeknya, ukuran dari layarnya, berapa kali berapa untuk tinggi dan lebarnya dan seterusnya. Kita coba breakdown satu persatu. Yang pertama adalah di sisi elemen desain mobile untuk konteks. Jadi
kalau konteks di desain mobile app, ya, mobile app, mulai spesialisasi di mobile computing, ini kalian bisa tahu ya dengan cara bertanya, gitu ya, bertanya sama diri kalian, bertanya sama calon pengguna dan seterusnya untuk mendapatkan data siapa yang mau gunakan aplikasi ini. Gitu. Jadi itu dulu pertanyaan yang besar yang mesti dijawab kalau kalian desain mobile, siapa yang menggunakan aplikasi ini. Dua, apa yang diketahui tentang si usersnya. Jadi kalian ketika kalian tahu misalkan usernya itu dipakai sama A, nah apa hal apa saja yang kalian ketahui tentang si user A, baik itu behaviornya, baik itu misalkan aplikasi apa aja yang mereka install dalam aplikasinya dan seterusnya, gitu ya. Dan kalian mesti tahu juga apa kebiasaannya, gitu. Kemudian apa yang terjadi, di mana usernya kalian itu berada, sampai dengan usernya ini menggunakan aplikasi untuk mobilenya. Jadi konteks itu lebih banyak kalian menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan di list berikut. Ya. Nah, yang kedua adalah message. Kita breakdown lagi untuk elemen desain mobile dari 7 tadi, 7 elemen. Yang kedua adalah pesan atau message. Sebenarnya yang ingin kalian sampaikan gitu ya tentang aplikasi atau websitenya secara visual itu arahnya kemana, gitu ya. Ini semua berbeda ya. Kalau saya cerita dulu kayak Yahoo, ini kan news, gitu ya. Kalau kayak gini, ini apa, kayak gini, ini apa dan ini apa. Ini semua modelnya beda ya. Kalau yang ini ya sifatnya untuk repository untuk ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau yang ini ya orang mau menjual, proses jual beli. Kalau ini misalkan orang mau menonton gitu atau cari hiburan. Yang ini dua-duanya sama untuk dapat informasi ya ataukah berita. Nah, elemen yang ketiga adalah look and feel. Look and feel ini kalau dari bukunya Flynn dia bilang kayak gini. Look and feel is a literal sense, something real and tactile that users can look at then feel something they can touch or interact with. Jadi look and feel itu lebih ke arah sense-nya, model perasaan merasanya gitu ya. Sesuatu yang nyata kalian kagisi dengan usersnya, mereka bisa melihat, kemudian mereka bisa rasakan gitu ya. Dengan cara apa mereka mencet kah, dia menjawab beberapa pertanyaan kah dan seterusnya. Ini something they can touch and interact. Jadi look and feel lebih ke arah mempengaruhi di sisi kalian bisa memberikan jembatan di mana si usersnya itu bisa berinteraksi dengan sistem, kemudian apa yang mereka rasakan ketika mereka menggunakan sistemnya kita. Nah, look and feel ini dia digunakan untuk membangkitkan tindakan ya. Misal contoh, kalau saya kasih tampil pop-up gitu ya, apakah yakin Anda ingin keluar dari aplikasi ini? Yes or no? Ada pertanyaan kayak gitu. Nah, look and feel itu lebih ke kalau ketika ada dapat tampilan yang seperti itu, look and feelingnya artinya kita apa ya, membangkitkan tindakan. Kita dikasih tindakan untuk segera memilih gitu, segera memilih apakah optionnya itu yes ataukah optionnya itu adalah no. Ya, jadi users ini akan menggunakan interface yang ada ya di dalam aplikasi yang dibuat. Nah, yang kedua adalah gunakan desain pattern. Ya, jadi gunakan desain pattern atau documented solution untuk desain masalah yang dikenal dengan ada istilah lagi namanya style guides. Jadi kalian bisa mengikuti style guides untuk mengukur desain pattern dengan menggambar documented solutionnya. Nah, look and feel juga lebih ke arah style guide ya. Jadi kayak cerita membantu kita, mengarahkan kita ya bagaimana ketika project mobile yang kalian buat entah yang besar ataupun perusahaan dengan berbagai desainer, mereka pasti perlu konsistensi dalam look and feel. Jadi konsisten penggunaan warnanya dan seterusnya supaya ketika berpindah halaman, pengalaman yang didapatkan oleh si customer itu tetap sama. Gitu. Nah, penyesuaian keputusan itu bisa kalian pakai dengan pendekatan pattern tab ya. Jadi kalian bisa buka pattern tab.com. Nah, di sana ada petunjuk mengenai pola ataupun modeling di sisi pattern. Cuman sekarang dia udah berubah ya dari zur.com. Kalian bisa lebih dalam nanti tinggal dipilih saja. Nah,
ada beberapa pola dari user interface yang mesti juga kalian pahami ya. Bagaimana kalau patternnya dia tombol, bagaimana misalkan kalau pattern yang dipakai itu dia isinya kayak satu halaman untuk register, kemudian ada pattern tab yang di mana kalian bisa kasih lihat demo apa namanya demo dari satu model app-nya dengan model slider dan seterusnya. Nah, jadi pattern tab kurang lebih tampilannya seperti ini ya kalau kalian akses nantinya. Kemudian ada juga bisa kalian pelajari di desain for mobile. Jadi kalau desain for mobile itu akan memberitahu kita bagaimana populer tampilan app yang udah lagi masif untuk digunakan. Gitu. Yang sampai saat ini berkembang terus ya. Jadi sudah ada modelnya N-Design Mobile. Ada juga referensi yang sudah masuk dalam model material design untuk Android ya. N-Design Mobile ini yang dipakai sama React atau React atau JavaScript. Jadi satu teknologi yang dibuat sama si Facebook, satunya teknologi yang desain yang dibuat sama si Google. Nah, lanjut untuk mobile design tools-nya, elemen yang lain adalah kalian memperhatikan layout. Gitu ya. Jadi ini adalah elemen desain yang penting karena berkaitan gitu. Bagaimana usernya ini memproses page ataupun tampilan dari sisi visualnya. Di struktural layout ini sering buat orang bingung. Kemudian buat desain itu jadi lebih susah dihasilkan. Nah, kurang lebih kalian mesti memahami contoh layout kurang lebih seperti ini ya. Jadi, biasanya kalau kita mendesain, kita biasa sudah punya dulu blueprint, blueprint desainnya. Nah, entah tombol on off-nya di sebelah mana, kemudian judul di sebelah mana, kemudian ada beberapa informasi mau ditampilkan. Nah, kita bisa pakai, button tab dan seterusnya seperti ini. Kemudian ada label, kemudian di bawahnya ada pemilihan ya, ada pemilihan datanya dan seterusnya. Nah, ini yang teman-teman bisa perhatikan bahwa layout ini mempengaruhi di sisi blueprint ketika aplikasi itu mau dibuat gitu. Jadi sebelum aplikasi dibuat, blueprint ini sudah harus dibuat dulu. Nah, layout ini juga kalau kalian ngebuat layout yang berbeda, ya pasti juga disesuaikan dengan disesuaikan juga dengan device-nya ya, device yang digunakan. Jadi different layout for different device. Jadi pada bagian kedua kalian lihat desain layoutnya pada desain mobile, elemen konten yang utama itu yang mesti diperhatikan adalah navigasi, bagaimana mereka berpindah dari satu tampilan ya, interface ke tampilan interface yang berbeda. Nah, desain untuk website atau apps itu perlu menyediakan beberapa metode. Pertama, metode untuk melakukan task-nya, metode untuk menavigasi ke page yang lain, metode untuk membaca ataupun si users ini berinteraksi dengan konten kita. Jadi mereka membaca dan berinteraksi dengan konten. Jadi yang mesti diperhatikan ketika kalian mendesain untuk website, untuk di sisi layout, kalian mesti memperhatikan task ataupun fungsi dari interface-nya itu untuk apa aja. Kemudian yang kedua, ketika saya mau berpindah dari satu interface ke interface yang lain, navigasinya seperti apa. Terus menjawab juga pertanyaan dari sisi kalian memberikan fitur, ya itu tujuan ataupun goals-nya untuk apa. Oke, jadi disesuaikan dengan data riset ataupun dari sisi layout-nya. Different layout, different device, ada dua tipe layout navigasi ya. Kalau navigasi ada yang modelnya di touch, gitu ya. Kemudian ada yang navigasi yang modelnya di scroll, gitu ya. Jadi kalau saya scrolling, nanti aplikasinya akan nge-refresh kemudian nge-update. Kalau saya nge-touch, berarti dia berpindah ke halaman yang berbeda, misalkan, dan seterusnya. Nah, ini contoh elemen desain mobile. Kalau yang dulu ya, yang punyanya si Apple, yang di atas, itu satu bar biasanya sudah ada ukuran sih standar, bilang dia pakainya 20 pixel untuk jarak yang di sini. Kemudian untuk jarak yang text field yang di bawah ini mereka pakainya adalah 60 pixel. Kemudian tapi secara keseluruhan sih rata-rata adalah 480 pixel kali dengan lupa di bagian bawah ini berapa pixel ya. Nah, untuk di sisi button bar ini dia punya 44 pixel data. Jadi misalkan di sini 4 ya. Kemudian visible area, ingat jangan full juga gitu. Ketika kalian membuat sebuah aplikasi jangan full juga di dalam, tapi
kasihkan ada namanya white space. Nah, ini contoh layout dengan scroll application. Jadi kalau kalian perhatikan dulu Nokia yang di awal-awal ya, mereka nge-scroll ke bawah. Jadi mau berpindah dari sini ke sini, ya ini ke sini, itu nggak bisa di touch ya, nggak bisa dipencet pakai jari di ini. Karena satu alasan pertama, di sini belum ada apa namanya layar touchscreen gitu ya. Kemudian alasan yang kedua, memang layout yang dibikin ini adalah untuk scrolling. Jadi kalau kita pencet tombol bawah, dia akan pindah ke bawah. Sini dia punya kursor, pencet ke bawah lagi, dia akan pindah kursor ke update. Gitu ya. Jadi ini contoh elemen desain mobile untuk di sisi model scroll application. Nah, layout juga kita mesti memahami ada istilah fluid dengan fixed. Jadi ada fluid dan fixed. Nah, pertimbangan ketika kita memilih layout ya, kita mesti mikirin bagaimana desainnya ini dia punya skala sesuai dengan orientasinya di sisi device. Jadi kalian apa namanya? Kalian tahu untuk orientasi device-nya bagaimana, apakah dia bisa aktif dalam model landscape ataupun portrait. Sebagai contoh misalkan device-nya diputar dari portrait menjadi landscape, kemudian kalau landscape diputar menjadi portrait dan seterusnya. Nah, kalau dia fixed gitu ya, ini perbedaannya nah. Kalau dia fixed, jadi ukuran pixelnya itu ya selebar dari ukuran pixel. Jadi kita apa namanya harus scroll kiri dan kanan gitu ya. Kalau dia fluid ya, kalau fluid itu artinya dia menyesuaikan dengan layar. Artinya ya kayak macam Android yang kalian pakai, kalian aktifkan mode apa namanya mode orientasinya yang tidak di lock, kalian balik layar balik HP kalian potret dan landscape, otomatis layar akan mengikuti menyesuaikan dengan orientasi device kalian. Itu yang disebut dengan fluid ya, itu yang disebut dengan fluid. Elemen yang kelima ya, elemen kelima ketika kalian mendesain itu adalah color ataupun pemilihan di sisi warna gitu ya. Nah, hambatan yang sering terjadi adalah di beberapa mobile itu di sisi screen ya, mobile screen. Dia terdiri dari sejumlah warna yang berbeda karena tingkat pixelnya berbeda, tingkat kedalaman layarnya juga berbeda, berapa hertz dan seterusnya itu kan berbeda. Nah, ketika kalian desain juga kompleksnya, desainnya yang kompleks ya, warnanya dan seterusnya. Nah, untuk di mobile device yang berbeda juga, maka kedalaman warna ini kadang akan menyebabkan bending atau kadang kita sebut dengan unwanted posterization pada gambar. Entah dia sifatnya kayak blur kah, gitu ya, ataukah dia kayak menyatu gitu ya. Menyatu dengan gambar yang lain ataupun interface yang lain di sisi tampilan. Nah, untuk kedalaman itu beda-beda. Saya coba kasih lihat level posterization di masing-masing. Kalian bisa lihat layar kalian. Ini yang kalau modelnya 12 bit color ya. Agak berbeda dengan kalau kita punya yang 16 bit color. Ini masih kelihatan dia punya patah. Sudah beda antara kalau kita pakai 24 bit color. Seperti ini ya. Jadi level posterization kalian bisa perhatikan bahwa pemilihan warna ini juga mengatur bagaimana bending ataupun unwanted posterization dari sisi gambar. Nah, untuk di sisi bit depth ataupun kedalaman, supported colors-nya itu adalah 4096 color. Kalau dulu sih pakainya 6800. 16 bit itu pakainya 65536 color. Kemudian example device yang dipakai dulu adalah BlackBerry, HTC, G1 dan seterusnya. Kalau yang 24 bit itu dia supported colors ada 16,7 million colors ya. Nah, sampel yang kepake dulu kayak Sony, udah ada iPhone, ya, Palm Pre dan seterusnya. Nah, dan memilih warna pun dia punya data psikologi sebenarnya ya. Kalau kalian memilih putih, ada alasannya putih karena dia mewakili sebuah harapan gitu. Putih juga mewakili kalau dia menyerah, life, marriage, winter dan seterusnya. Red ya, red dan seterusnya. Ya, ini ini yang masuk gitu. Jadi penjelasan dari sisi fisiologi warna. Jadi memilih warna pun, gitu ya, memilih warna untuk tampilan di aplikasi kita, gitu ya, memilih warna itu sangat penting karena mewakili di sisi psikologi si pengguna ataupun users yang menggunakan aplikasi kita. Nah, untuk menentukan colornya, kalian bisa menggunakan palet warna, gitu ya.
ambil palet warna ini bisa membantu kita untuk atur supaya tampilan aplikasi yang kita buat gitu ya, dia konsisten. Sekali lagi, tampilan aplikasi yang kita buat kalau sudah punya palet warna, dia konsisten. Sama seperti kalau kalian main di Facebook, ya, kalau saya cerita kalian main di Facebook, kalian main Twitter, tidak mungkin kan kalian kunjungi halaman home berbeda warnanya antara kalau kalian kunjungi halaman profile. Ya. Warnanya tetap sama, backgroundnya warna putih, tidak full putih gitu ya. Kemudian warna dari sisi navbarnya di bagian atas itu tetap dia berwarna biru, gitu, dan seterusnya ya. Jadi punya standarisasi untuk di pewarnaannya. Nah, ada 3 cara kalau kalian mau dapat palet warna. Kalian mesti memahami dulu ya, ada namanya sequential, adaptive, sampai dengan inspired. Nah, sequential itu kalian berpikir warna primer, warna sekunder, kemudian warna tertiernya. Ini yang paling sering dijawab dulu sama teman-teman desainer UI UX. Mereka harus pintar pilihan warna. Kemudian yang kedua itu adalah adaptive, leverage the most common color. Jadi walaupun misalkan aplikasinya connect dengan beberapa aplikasi lain, dia tetap connected di sisi penyamaan persepsi di sisi warna. Yang ketiga, inspired, create piece of design that makes you online. Kalian bisa lihat model pewarnaan pewarnaan desain mobile dengan cara melihat contoh-contoh tampilan desain yang sudah ada. Jadi melihat contoh desain aplikasi yang sudah ada. Nah, untuk lebih mendalam, untuk tahu warna tersier, primer, kemudian warna apalagi tertier, leverage, dan adaptif, saya menyarankan kalian bisa buka di Cooler ya, cooler.adobe.com. Ini adalah tempat kalian bisa mengambil referensi untuk pewarnaan. Saya coba akan ya. Jadi kita tinggal buka saja nama linknya cooler.adobe.com. Nah, itu nantinya akan diarahin ke linknya ya. Cooler. Oke. Ini cooler.adobe.com. Seperti ini. Jadi ketika kita buka aplikasinya kurang lebih seperti ini. Misal saya ambil warna biru seperti ini. Warna biru. Satu saja yang saya tarik, itu secara otomatis akan kasih lihat warnanya. Yang lain yang cocoknya seperti apa. Kalau saya ambil warna kayak gini, ya, warna kayak gini, itu sudah kelihatan bahwa tersiernya kok bisa ambil ini, RGB-nya pakai segini, yang ini yang kau pakai, ini yang kau pakai, ini yang kau pakai, ini yang kau pakai. Jadi warna A, B, C, D. Tapi penentunya sih ambil yang warna warna yang soft ya, color wheel. Nah, kalau kalian ambil pendekatannya seperti ini, pemilihan warna yang agak soft dari biru seperti ini, biru Tosca ya, dan seterusnya. Kalian juga bisa main dari monokromatik. Ya, jadi bagaimana kalau mode kromatik, triad, komplementer, ya, komplementernya. Jadi misalkan kuning itu komplementernya dengan yang ini, gitu ya. Bagaimana dengan split komplementernya, square, compound, shades, dan seterusnya. Ini semua masuk di cooler.adobe.com ya. Ini yang sesuai dengan yang ada di dalam slide juga, gitu ya. Untuk kalian bisa lebih dalamin. Itu contohnya. Kita kembali lagi ke materi. Nah, elemen desain yang keenam ya. Elemen desain yang keenam itu adalah tipografi, gitu ya. Kalian bisa ambil beberapa tipografi yang sebenarnya gratis, udah banyak kok. Jadi janganlah download tipografi yang membajak sebenarnya. Udah sangat banyak beberapa font yang bisa dikasih secara gratis.
Untuk tipografi. Nah, tipografi, any customers can have a car painted and color than she wants long is black. Nah, dari bukunya si Henry Ford, setiap customer itu bisa jadi dia punya cat dengan beberapa warna, gitu ya. Pewarnaan sendiri selama dia punya warna hitam, artinya dia punya standarisasi untuk mengambil pewarnaan warna gitu. Karena kan ban itu kan warnanya hitam, ya. Nggak ada warna ban itu saya lihat warna ungu, warna dan lain-lain kecuali kau warnain sendiri gitu ya. Nah, ada dua pendekatan yang dikasih gitu di tipografi. Bagaimana ketika kalian menuliskan, mengimplementasikan tipografi atau teks ke dalam desain mobile, gitu ya. Dari sisi desain mobile. Yang pertama namanya adalah subpixel. Jadi subpixel ini apa? Kita membagi setiap pixel ini menjadi merah, hijau, dan biru. Jadi ibaratnya kayak model RGB lah ya. Jadi model RGB datanya. Ya, jadi model RGB dari sisi data. Ini dia atur jadi merah, hijau, dan biru pada level yang sifatnya mikroskopik. Jadi sifatnya levelnya mikroskopik. Nah, ada cara yang kedua. Kalau tadi ini dia bagi RGB untuk setiap satu subpixel, di sini dia mainnya adalah per inci, gitu ya. Tipografi yang kedua adalah pixel per inch. Jadi pixel density ditentukan dengan kalian bagi lebar area pixel dengan lebar area dalamnya device atau perangkat. Kemudian pada device mobile, semakin tinggi density dari sisi pixel, itu pasti akan semakin tajam layar yang dilihat pada mata. Gitu. Jadi kalau kalian lihat ya pewarnaan, teks dan seterusnya, density itu mempengaruhi gitu. Density itu mempengaruhi penyampaian teks ataupun informasi yang ingin disampaikan dari aplikasi kepada customer. Namun dia bisa jadi lebih tajam kelihatan dengan mata telanjang kalau kalian atur di sisi density-nya. Ini contoh ya di Windows Phone. Respon seperti ini. Dia akan kasih tahu kita misalkan fontnya yang ukuran 12 akan jadi kayak gimana, 18 bagaimana, font 4 yang ke-8 seperti apa. Ini contoh Microsoft Clear the Type itu dengan subpixel. Jadi dia kasih lihat beberapa contoh memang dari subpixel yang ada. Nah, untuk di sisi type option-nya, kalian bisa memakai beberapa teks ya, tipe teks dari sisi mobile device. Yang kepake biasanya ada sans serif. Ini jenis font ya, yang saya kasihkan beberapa tips yang dipakai orang di sisi mobile. Mereka pakai rata-rata sans serif. Mereka pakai tipe teksnya itu, tipe fontnya itu adalah monospace fonts. Mereka pakai Arial dan beberapa hal yang lain yang sudah punya review yang cukup bagus. Nah, perubahan font juga kalau kita implementasikan beberapa device yang pakai API, izinkan kita untuk load typeface ke dalam native application. Jadi misalkan kalian mau merubah jenis font, kemudian ada updating font yang baru, gitu ya. Kalian tidak perlu memulai aplikasi yang coding dari awal, tidak. Tapi kita bikinkan aja alur API, di mana alur API ini akan mereplace gitu judul ataupun penamaan dari sisi font yang sudah ada sebelumnya. Kemudian ada SIFR dia pakai Flash untuk pengertian HTML text dengan namanya sebuah flash text. Nah, komponen yang mesti diperhatikan kalau kita masuk ke ranah font gitu ya, itu adalah readability. Jadi kalian punya readability. Apa maksudnya readability? Role yang sangat penting sebenarnya dipakai sama si tipografi, lebih fokus ke aplikasi yang kalian buat itu, walaupun dalam jarak yang jauh, itu masih tetap bisa terbaca. Misalkan, jadi readability fokusnya bagaimana orang bisa baca, ya, readability rate. Nah, ada 6 aturannya kalau kalian mau menjaga readability ini tetap jalan baik di desain mobile. Pertama, kalian gunakan font yang mendukung di sisi high contrast. Gitu ya.
Kemudian use the right typeface, kalian pilih model font yang tepat. Kemudian kalian provide design leading dan line spacing, gitu ya. Jadi memberikan satu model leading untuk bagaimana kalau dia desain, bagaimana kalau dia ada jarak antar spasi, huruf, teks, kalimat, dan seterusnya. Yang keempat adalah leave space on the right and the left each line. Ini lebih ke arah white spacing. Yang kelima adalah generously utilize headings. Jadi kalian bikin judul, subjudul di bagian atas yang mesti clear ataupun jelas sebelum itu digunakan, gitu ya. Terus yang keenam adalah use short paragraph. Orang nggak terlalu banyak membaca, orang lebih banyak langsung mempraktikkan, gitu ya. Ini pengalaman yang ada di lapangan. Jadi kalian tinggal bikin satu paragraf untuk menjelaskan aplikasi kalian itu tentang apa. Jadi mereka nggak perlu susah payah untuk cari tahu gitu deskripsi dari aplikasi yang kita buat ini untuk apa. Nah, elemen yang ketujuh ya. Nah, kita masuk di elemen yang ketujuh. Kalau elemen yang ketujuh ini lebih ke arah kalian ngebuat grafis, jadi gambar yang kalian gunakan untuk bangun pengalaman secara visual, gitu ya. Jadi pilihlah gambar yang mewakili sebenarnya. Jadi entah pemilihan di sisi icon, entah pemilihan di sisi background, kalian mesti sesuaikan dengan desain mobile ataukah pesan yang mau kalian sampaikan kepada customer sekalian. Grafik ini menambah kesan look and feel ini lebih pas, gitu ya. Jadi tidak hanya memilih tema dan seterusnya, kalian memilih gambar yang tepat pun, icon yang tepat pun, itu membantu sebenarnya di sisi poin look and feel, ya. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh yang pakai look and feel dan mengimplementasikan grafik. Jadi setiap logo ataupun icon, gitu ya, dia punya satu gambar yang berbeda-beda. Kemudian total belanja misalkan ada di halaman bagian atas dan bikin layoutnya kayak apa dan seterusnya, ya. Jadi ibaratnya ngebuat ataupun ngedesain entah basisnya pakai icon yang sudah ada ataukah kalian bikin icon tersendiri, itu bebas, gitu ya. Nah, untuk bentuk grafis yang digunakan di desain mobile ada dua jenis. Kalian bisa pakai berdasarkan ikonografi. Ya, simpelnya adalah kalian cari icon yang mewakili komunikasi, ide atau aksi dari sisi users, ya, ke dalam visual. Jadi misalkan saya mau mengedit dokumen, ya saya biasanya tinggal cari gambar pensil, gitu ya. Saya cari gambar pensil. Kemudian saya mau mencari data, ya saya tinggal cari ikonografi yang berkaitan dengan pencarian, entah gambarnya adalah ikon kaca pembesar, gitu. Nah, itu semua bisa masuk di dalam ikonografi. Yang kedua adalah kalian bisa gunakan foto ataupun gambar, entah di foto atau gambar ini jadi background dan seterusnya. Tujuannya adalah kalian bisa nambahin maknanya pada di sisi konten. Jadi ketika kalian ngedesain mobile, gitu ya, perhatikanlah ikonografinya dan perhatikanlah foto ataupun gambar yang kalian pakai pada aplikasi mobile. Nah, ini ikonografi. Kalian sebenarnya bisa ambil ikonografi di link blivis.com seperti ini. Kemudian bagaimana kalau kita pakai satu foto atau gambar, ini contohnya, ya. Jadi ada satu halaman profil yang isinya adalah foto atau gambar. Nah, untuk mobile design tools dibutuhkan beberapa tools elemen design. Kalau dulu sih iPhone kita bisa pakai Photoshop. Sekarang kan sampai hari ini Android kalian juga bisa pakai Photoshop, ya, XML dan seterusnya, Flashlight, Java, dan seterusnya. Ini toolkit yang mereka pakai beda-beda, ya. Ada kalau Java ME, Java FX namanya, Capuchin. Kalau iPhone kita pakai iPhone SDK, ya. Kalau ataukah pakai dengan bahasa pemrograman tersendiri pakai C# dan seterusnya. Interface toolkit kalau di Android kita pakai dengan nama Android SDK. Ini sudah familiar sekali, ya, yang digunakan Mojo SDK dan seterusnya. Nah, desain untuk device itu yang tepat ada satu kalimat di sini, ya. Ada dua kalimat yang mewakili sebenarnya. The spirit of your design should be able to be adapted multiple device.
Ingat, semangat ataupun passion dari desain mobile yang kalian buat itu seharusnya bisa beradaptasi di device yang berbeda-beda, gitu ya. Fokuslah pada bagaimana kalian memberikan pengalaman yang baik dari market. Gitu. Jadi kalian kasih begini loh untuk model tampilannya. Ini bisa jalan kalau dia di layarnya di tes potret ataupun di tes dengan model skema yang landscape. Itu tetap bisa dijalankan. Kemudian desain untuk berbagai ukuran layar, ya kalian bisa atur baik itu dari sisi bentuk ataukah ukurannya. Nah, pilihan yang bagus ini pasti membantu pelanggan ketika memutuskan brand yang kita bawa gitu ya, ataukah produk ataupun aplikasi yang kita bawa itu disukai. Tapi kalau desain dari awal saja udah buruk, implementasinya pasti bakalan lebih susah lagi, otomatis juga memberikan citra yang jelek juga kepada customer-nya. Nah, berita baiknya kalau di sisi desain untuk beberapa ukuran layar adalah mayoritas ukuran dari mobile device, gitu ya, orientasi itu sama dari kalau dia di sisi layouting, gitu ya. Jadi potret dan landscape tetap sama. Daring itu jenisnya antara yang baring dengan tampilan device yang kalau dia berdiri. Nah, walaupun sebenarnya kalau kita katakan dimensinya berbeda. Kalau kita cerita Oppo, Vivo, Xiaomi, Samsung, dan seterusnya itu pasti punya dimensi yang berbeda-beda juga. Nah, perbandingan ukuran layar itu sambil kayak gini. Jadi misalkan kalau kalian bercerita ukuran layar 128 kali 160. Nah, kurang lebih kami akan menjawab ini. Ya. Kemudian kalau misalkan saya pakai ukuran layar yang 176 untuk panjangnya, ya lebarnya paling tidak mesti pakainya adalah 220 pixel gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan seterusnya kalian bisa lihat sampai pada akhirnya ada 320 kali 320. Nah, bagaimana dengan mobile design toolsnya? Ingat kalau kita pakai tipikal di sisi arah, di atas itu selalu berisi dengan header gitu ya, di bawahnya harus berisi navigasi, kemudian di tengah itu berisi konten, kemudian di bawahnya ada navigasi juga sebenarnya. Jadi ada dua konten itu dihimpit sama dua navigasi, gitu, biar nggak salah pencet ataupun keluar. Kemudian satu lagi yang terakhir itu adalah di sisi footer. Di sini kalian bisa masukkan seluruh sosial media kalian, seluruh kontak kalian untuk dihubungi misalkan. Nah, dulu juga kalau kalian perhatikan kalkulator yang dibuat oleh iPhone itu sangat minimalis sekali, ya. Contoh sampai hari ini pun juga sudah lebih diminimalisir malah. Ya. Nah, ada hal yang menarik di sini sebelum kuliah kita berakhir. Kalian mesti perhatikan bahwa sampai hari ini pun perkembangan desain mobile itu sangat masif gitu ya. Jadi ini contoh atomic design mobile yang sebenarnya kalau kalian pelajari sangat membantu untuk profesi kalian gitu sebagai seorang programmer. Nah, referensinya sih kalian cari aja namanya atomic design. Nah, kalau atomic design itu dia mulai dari struktur yang paling kecil. Gitu. Contoh kayak gini. Jadi ibaratnya ngebangun dari atomnya, karena atomic design itu kita berangkat dari struktur yang paling kecil sampai dengan struktur yang paling besar. Gabungan dari atomnya akan terbentuk molekul. Molekul ini misalkan kalau yang tadi di sini kita atom itu berisi tombol back ya, gambar, kemudian tombol likes dan seterusnya. Kemudian gabungan dari atom barulah lahir gitu ya. Kita sebut dengan molekul. Molekul ini kita bisa lihat di sini ada gambar, kemudian ada teks, kemudian ada bentukan kotak gitu ya. Nah, di luar dari ini kalau dikemukakan lebih dalam lagi ya, ini masuk menjadi sebuah organisme gitu. Jadi organisme lebih fokus bagaimana molekul-molekul itu dibangun menjadi satu kesatuan yang berfungsi. Jadi kalian bisa lihat ini ukuran layar, kemudian di sini kolom komentar dan lain ini belum menyatu sampai pada akhirnya di sini tuh menyatu. Headernya ada, kemudian kontennya ada, navigasinya ada, gitu dan seterusnya. Organisme setelah itu kalian satukan dalam satu template dan gabungan dari seluruh template itu disebut dengan pages ataupun halaman. Referensi yang lain juga turunannya atomic design, saya bisa minta kalian bisa pelajari sebenarnya undesign ya. Jadi ada namanya undesign. Nah ini
full support untuk React atau JavaScript gitu ya. Di kalian yang programmingnya pakai JavaScript dan yang lain, mau untuk web ya, untuk web, atau kan mau pakai mobile juga tapi bikinnya dari React, boleh. Nah, di sini kalian pakai pendekatan aja di Undesign Mobile. Ya, jadi Undesign. Kalian bisa cari. Nah, untuk setiap struktur tampilan, dia akan dikode seperti ini. Baru akan kelihatan jadi seperti ini. Ya. Lebih mendalam, silakan dikunjungin aja websitenya di mobile.ndesign komponen button kah, slash text field kah, dan seterusnya itu akan diberitahu. Kemudian yang terakhir, jadi ada 3 ya. Tadi ada Atomic Design, ada Undesign, yang terakhir referensi dari Google. Kalau ini adalah React, bahasa sebenarnya disiapkan oleh si Facebook gitu ya. Sekarang material design. Nah, material design ini referensi untuk desain mobile yang dikeluarkan oleh Google sebenarnya. Jadi kita bisa atur mulai dari material foundation-nya kita, bagaimana memahami layout yang bagus, bagaimana taruh menu ataupun navigasi, pemilihan warna, dan seterusnya. Kalian bisa pelajari di material.io. Jadi pelajari di material.io. Sampai di sini ada yang mau dipertanyakan, adik-adik sekalian? Sebelum saya lanjut di hadiah yang akan kalian bawa pulang dan dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan, ada? Halo, halo, halo. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Silakan. Oke, aman ya. Oke, kalau sudah nggak ada, saya lanjut di hadiahnya kalian. Saya minta kalian buat rancangan tampilan aplikasi ya. Jadi aplikasi yang dibuat itu membership. Ya, jadi aplikasi membership mulai dari halaman registernya, ada bagaimana mereka kumpulkan poin dan seterusnya. Terserah kalian mau bikin aplikasi untuk membership apapun, entah membership membership untuk hotel, membership untuk futsal, membership untuk pembelian ke apa dan seterusnya, no problem. Silakan bikin rancangan desainnya. Kalian gunakan Figma boleh, kalian mau pakai Adobe XD boleh, everything ya, Mock Plus boleh, Balsamic boleh, terserah. Tapi saya minta kalian pakai pendekatan N-Design, Atomic Design, ataukah Material Design. Jadi ada 3, silakan dipilih saja salah satunya pendekatannya, N-Design, Atomic Design, dan Material Design. Tapi ingat, elemen desain mobile yang tadi ada 7 ya, mulai dari tipografinya, mulai dari layoutnya, mulai dari ikonografi, tipografi, dan seterusnya yang mesti ada di setiap komponen pada saat kalian desain. Kalian desain tampilan aplikasinya, screenshot tampilannya, masukkan dalam Word, kalian upload dalam Google Drive, kemudian create linknya, kemudian kalian kumpulkan dalam Classroom. Ya. Oh ya, pesan saya juga ini karena ada yang saya cek, tolong diperhatikan pada saat kalian submit linknya ke dalam Classroom, seluruh dokumen kalian itu kalian open ya, jangan jadikan viewer. Gitu ya. Saya tidak bisa download key. Tolong permission-nya diatur sebagai editor. Ya. Jadi sekali lagi, adik-adik, kalau kalian kumpulkan tugas kalian di dalam Google Drive, filenya itu tolong permission-nya di-set ke editor, jangan sebagai viewer. Karena ada beberapa yang saya cek itu nggak bisa saya buka ya. Saya nggak bisa buka dia punya tampilan aplikasinya. Sorry, tugas-tugas yang ada sebelumnya. Oke, ada pertanyaan mengenai hadiahnya? Adik-adik, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, saya cukupkan dulu untuk kuliah kita hari ini di mobile computing. Saya harap kalian kerjakan ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan semuanya. Thank you.